adik-adik tercinta. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang hubungan ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Tahukah adik-adik, apakah makhluk hidup yang satu berhubungan dengan makhluk hidup yang lain? Dan apakah makhluk hidup dapat hidup sendiri? Nah, jawabannya adalah makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri. Makhluk hidup saling bergantung dengan makhluk lainnya. Contohnya manusia. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat berkembang biak dengan baik tanpa bantuan dari manusia. Jadi, terbukti bahwa antar makhluk hidup terdapat hubungan timbal balik. Hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosis sebagai berikut. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang memperlihatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mendapat kerugian. Contohnya adalah tumbuhan inang dan benalu. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Pada sebuah ekosistem dijumpai komponen biotik, yaitu seperti manusia, ikan, tumbuhan, dan ayam, serta komponen abiotik, yaitu seperti batu, air, oksigen, dan karbon dioksida. Ekosistem terdapat banyak komponen. Yang pertama adalah produsen. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tanaman hijau adalah produsen. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Berikut beberapa tingkatan konsumen. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Dan yang ketiga adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dan yang terakhir adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau atau produsen tumbuh. Kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja pengurai.
Peristiwa yang digambarkan dalam gambar tersebut yaitu tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah itu, beberapa waktu kemudian burung elang mati. Bangkainya lalu membusuk dan bercampur dengan tanah yang mengandung humus. Humus merupakan hal yang dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.